benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, sebelum kita masukin pembelajaran, Ibu minta buat Pian berdiri dulu, kita pemanasan dulu lah. Kita mau refreshingkan pikiran. Kita bernyanyi sama-sama lah. 5 menit membacain. Nah, ulun kasih waktu dia 5 menit lah, pahami isinya, apa ada isinya tuh. Kita tadi tuh disuruh membaca tentang cerita pendek judulnya Peralatan Rumah Nenek. Di sana ada tulisannya, di rumah nenek ada banyak benda rumah tangga yang berguna. Nenek punya sapu lidi untuk membersihkan halaman. Di dapur ada wajan, panci, dan sendok kayu untuk memasak. Nenek juga memiliki ember besar untuk menampung air. Setiap pagi, nenek menyapu, mencuci piring, dan memasak sarapan dengan alat-alat itu. Semua peralatan itu membantu nenek menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Dari teks yang kalian bacakan ini, kan paham lah? Paham? Nah, jadi kalau pian sudah paham, ulun hendak pian membentuk 2 kelompok. Kelompoknya ulun bagi atau yang ini aja? Ini aja. Nah, tugasnya hendak buat pian mencari benda-benda yang ada di dalam cerita itu tadi beserta kegunaannya. Contoh lah, contoh. Di sana ada nenek mempunyai sapu lidi. Sapu lidi untuk apa? Untuk membersihkan halaman. Nah, itulah. Jadi buat di tulisan pian dari cerita itu tadi tuh dicari apa saja benda-benda yang ada di dalam cerita bersama kegunaannya dan sifatnya. Contoh, sapu lidi kan, sapu lidi itu tadi tuh gunanya untuk menyapu halaman. Benar, sifatnya berbentuk panjang. Terus tuh termasuk benda apa sapu lidi itu?
keras. Kalau keras berarti sifatnya benda padat. Kalau nenek mencuci piring dengan air, berarti air itu termasuk benda apa? Benda cair. Nah, paham lah? Paham? Dah, tulis di buku buat Pian. Menyatakan nama bendanya, kegunaannya, terus tuh sifatnya lah, kayak termasuk benda cair kah, benda padat kah, terus tuh bentuknya tuh terbuat dari plastik, boleh kayak itulah. Nama bendanya tulis juga lah. Coba mau presentasi ke muka. Kamu siapa dulu? Siti, oke, maju ke muka Siti. Sama pasangannya. Maju. Siapa dulu yang mau maju? Sini aja deh sekarang supaya dengar. Nyaring-nyaring lah suaranya supaya dengar. Oke. Namanya siapa? Raisa Putri Ramadhani. Ini siapa? Cika Amalia. Yang presentasikan apa hasilnya? Sapu lidi. Apa tadi lagi? Panci. Apa lagi? Panci untuk memasak. Apa lagi? Meja bentuknya persegi panjang. Tadi sapu lidi tadi itu apa? Untuk menyapu. Terus sapu lidi itu tadi itu termasuk benda apa? Benda padat. Oke. Tadi apa lagi? Ember kan tadi juga? Ada apa tadi lagi? Panci untuk memasak. Oke, udah. Tangan di sendalnya. Tangan. Siapa lagi yang mau maju? Maju. Ayo maju. Terbang. Ayo, namanya siapa? Fatmawati satunya? Jangan. Masih Bang. Siapa? Alia. Oke, presentasikan apa? Yang didapat apa? Jawabannya apa? Nyari-nyari, ulun kada mendengar. Nyari. Yang pertama apa? Sapu lidi. Oh, bentuknya panjang, merupakan benda padat. Apa lagi? Oke, bentuk wajan, bentuknya bulat, merupakan benda padat. Apa lagi? Ember besar, benda padat. Apa lagi? Berukuran sedang. Oke, terbuat dari plastik. Oke, dah, duduk. Siapa lagi Rizky? Udah, kamu di jawabannya. Jawabannya aja. Ayo, kasih apa jawabannya? Siapa namanya? Rizky, Muhammad Rizky. Ini Muhammad Kaki Sofian. Itu Ayu Fitri. Yang suaranya nyaring siapa? Jawabannya, ayo, yang paling nyaring suaranya. Rizky, apa jawabannya yang pertama? Sapu lidi, apa lagi? Oh, sapu lidi terbuat merupakan benda padat, gitu. Apa lagi? Digunakan untuk menyapu. Apa lagi? Oh, bentuknya keras. Oke, apa lagi? Ember. Oh, oke, dah, tangan. Nah, dah, tangannya dulu. Jangan, tangan dulu. Berarti Pian paham sudah loh dari teks singkat itu tadi. Pian sudah bisa dari teks singkat tadi itu, Buan Pian sudah bisa mengenal benda-benda padat, benda cair, terus tuh nama-nama benda, terus tuh kegunaannya ya loh. Nah, sekarang sebelum kita istirahat, satu lagi ulun minta kalian tetap di kelompok yang sama. Ulun minta kalian melihat di sekeliling Buan Pian benda-benda yang ada di lingkungan kelas Buan Pian ini. Yang mana termasuk benda-benda dicatat, boleh dua benda yang ada di kelas. Habis itu dikasih nama, sifatnya, terus tuh ukurannya, habis itu digambar. Oke, yang pertama tadi
tiga apa dua? Dua jadi lah, kebanyakan. Dua benda di sekitar kelas. Dua. Sifatnya. Contoh, meja. Contoh lah, kan menemukan dua benda. Ini sudah. Sifatnya, contoh meja. Sifatnya berbentuk segi persegi panjang. Oke, segi panjang. Oke, terbuat dari kayu. Benar, terbuat dari kayu sifatnya. Habis itu yang ketiga, termasuk jenis benda apa? Jenisnya kayu kan keras, berarti benda padat. Benda padat. Oke. Habis itu yang keempat, ukurannya. Ukurannya kita mengukurnya menggunakan jengkal. Oke, contoh kayak papan tulis kan contohnya, satu lagi papan tulis. Ukurannya papan tulis lah 1 jengkal, 2 jengkal, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti papan tulis ukurannya ada 7 jengkal. Nah, yang terakhir yang kelima, digambar. Nah, berdua aja bendanya. Sebelum istirahat kerjakan itu dulu di kertas. Ini buan-buan satu kelompok, ini satu kelompok. 15 menit. Oke, 1 jam mulai. Mengukur papan tulis bisa menggunakan pulpen, pensil, atau jengkal tangan. Maju ke muka ukur sorang. Iya, maju ke muka ukur sorang. Harus diukur sorang dong. Satu mengukur, satu mencetak ukurannya. Ayo, siapa yang mau maju? Meja harus diukur pakai tangan. Pakai tangan bisa, pakai pensil bisa, pakai pulpen bisa. Kan kita mengukurnya dengan satuan tidak. Sekarang lagi mau jengkal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tadi kan Ulun menyuruh Buan Pian menemukan benda-benda di sekitar Buan Pian dan menyebutkan sifatnya, ukurannya, kemudian jenisnya. Dari kelompok sini dulu, benda apa aja yang Pian dapat? Benda apa aja? Papan tulis, apa lagi? Meja. Papan tulis tuh sifatnya apa? Kayu, plastik, apa lagi? Terbuat dari kayu, dari plastik. Terus tuh papan tulis termasuk jenis benda apa? Benda padat. Kemudiannya Buan Pian kan tadi sudah mengukurnya. Ukurannya ada berapa? Berapa jengkal? 13 jengkal. Kemudian Pian sudah menggambarnya lah. Nah, gambar papan tulisnya. Oke, gambar papan tulis. Kemudian yang kedua benda apa? Meja. Sifatnya? Terbuat dari kayu. Kemudian keras. Termasuk jenis benda apa? Benda padat. Ukurannya dah. Ada mau ukur lah? Kalau pakai jengkal ada 5 jengkal. Kalau pakai pulpen berapa? 4 pulpen. 4 pulpen ukurannya. Oke. Habis itu kelompok sini pulang. Benda apa yang di sekitar Buan Pian yang Pian dapat? Kipas. Kipas itu termasuk sifatnya terbuat dari apa? Kipas terbuat dari apa? Pikirnya apa? Kipas terbuat dari benda apa? Terbuat dari apa? Termasuk benda padat. Oke, terbuat dari apa? Plastik. Terbuat dari plastik. Benar, terbuat dari plastik kan? Pas. Lagi, termasuk benda padat. Ukurannya, kita ukur. Berapa ukurannya? 4 apa? 4 atau 3? 3 apa? 3 jengkal. Oke, 3 jengkal. Kemudian Pian gambar lah kipas anginnya. Kita gambar. Habis itu benda yang kedua benda apa? Meja. Meja terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Bahannya keras. Keras, terbuat dari kayu. Termasuk benda apa? Benda padat. Oke, ukurannya berapa jengkal? 4 jengkal. Digambar. Oke, berarti Buan Pian paham sudah semuanya lah tentang
benda padat, benda cair, gas, sifatnya, fungsinya, ukurannya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kalian sudah bisa membaca teks pendek dengan tepat, benar. Kemudian kalian dapat menyebutkan jenis-jenis sifat benda padat, cair maupun gas di sekitar kalian. Kemudian yang terakhir, kalian mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Contohnya satuan tidak baku tadi kita menggunakan jengkal, menggunakan pulpen ataupun pensil. Nah, sebelum kita istirahat, kita beginian dulu lah. Anak kambing saya